Selamat malam, Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Selama 1 jam ke depan, saya Balkis Manisa akan menemani Anda. Kita akan bahas tentang apa yang saat ini sedang mencuat di publik dan menjadi sorotan. Ada sebuah momen begitu ya ketika sosial media berbicara dan akhirnya memberikan pesan-pesan yang mungkin diterima berbeda-beda. Soal child free. Jadi ada pertanyaan, salahkah menikah tapi tak ingin punya anak? Nah, ini konsep yang memang sebenarnya sudah lama, namun ketika dunia media sosial ini berkembang, maka kemudian banyak sekali suara-suara dan kampanye-kampanye yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja begitu ya, diberikan atau diterima oleh publik. Nah, saya akan bahas ini dengan narasumber yang sudah ada di sebelah kiri dan kanan saya. Yang pertama ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial kita. Selamat malam Mbak Devi. Malam Mbak. Sehat? Insya Allah. Oke, baik. Sebelah kiri saya ada Ustadz Yati Priyati, Ibu Yati, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Apa kabar Ibu Yati? Alhamdulillah sehat Mbak Balkis. Terima kasih kepada Ustazah Yati yang sudah Amin. memberikan waktunya. Lalu kemudian ada juga Mbak Zoya Amirin, psikolog kita. Mbak Zoya, apa kabar? Sehat. Sehat Puji ya? Tuhan, ya. Banyak posting kemarin ngomong soal child free juga nih ya. Iya, Bahas. rame banget ya, Ramai sekali, kontroversial ya. makanya kita bahas di Perempuan Bicara. Dan di sebelah kanan saya ini artis syarat talenta nih, penuh dengan talenta, aktor juga ya. Ini ada Leoni. Terima kasih Leoni sudah hadir, apa kabar? Baik, sehat. Sehat, baik. Dan masih waras. Senang sekali mendengar ya. Mental health is very important. Oke, dan saya juga bergabung dengan Mbak Ratu Victoria Tunggono, penulis buku Child Free and Happy. Saya sapa dulu, apa kabar Mbak Ratu? Kabar baik, terima kasih. Oke, langsung dari Bali ya Mbak Ratu ya? Iya, lagi Oke. di Bali. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Baik, kita lihat dulu informasi soal salahkah menikah tapi tak ingin punya anak. Fenomena child free kembali ramai diperbincangkan setelah YouTuber Gita Savitri melontarkan tidak memiliki anak bisa membuat awet muda, serta memiliki tanggung jawab yang besar. Banyak artis yang ikut menyoal child free. Child free merupakan pilihan untuk tidak memiliki anak, meski kondisi fisik dan biologis mampu untuk memiliki anak. Sementara childless merupakan kondisi di mana seseorang atau pasangan terpaksa tidak bisa memiliki anak karena faktor psikologis dan biologis. Cinta Laura, Leoni, Rina Nose, dan Anya Dwinov merupakan sejumlah artis yang memilih child free dengan sejumlah alasan. Konsep child free telah lama masif di negara barat. Semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dan gaya hidup, konsep ini muncul di Indonesia. Apakah pilihan orang atau pasangan tidak memiliki anak tepat di Indonesia? Oke, saya yakin perspektifnya tidak mungkin satu warna, satu suara. Tapi saya ingin dengar dari berbagai angle atau sudut, dari berbagai kapasitas masing-masing narasumber. Pertama saya harus kasih dulu kesempatan kepada Mbak Ratu ya. Karena Anda menulis buku Child Free and Happy. Saya mau tahu juga background dari penulisan buku ini adalah konsep atau pengalaman hidup atau riset perbedaan antara yang child free atau yang tidak atau yang mempunyai anak begitu. Silakan Mbak Ratu. Oke, buku ini pertama kali diminta untuk saya tulis dari penerbit, dan saya ini bikin buku ini bukan untuk kampanye. Ini adalah pengetahuan aja tentang kenapa sih ada yang namanya child free, kenapa ada pemikiran-pemikiran seperti itu, atau bagaimana cara melampaui pemikiran-pemikiran yang misalkan bentrok dengan orang-orang sekitar seperti itu. Oke, jadi ini riset begitu ya dan edukasi begitu. Lebih berupa esai, karena itu juga pengalaman pribadi, tapi juga riset dari beberapa narasumber saya yang ada sekitar 16 orang menyumbang cerita di sini. Baik, Mbak Ratu, ini kan pasti tidak mudah ya membuat cerita ini jadi satu kesatuan di dalam buku. Tapi melihat kampanye yang, mohon maaf, mungkin baru kali ini atau baru-baru ini agak viral nih ya dari seorang Gita Savitri yang merupakan influencer juga. Sepakat nggak dengan beberapa pointers aja deh? Bukan secara keseluruhan tentang konsep yang dia yakini, tapi kampanye, sedikit kampanye atau mungkin statement yang dikeluarkan oleh Gita Savitri gitu. Silakan, Ratu. Oke, kalau untuk buat saya pribadi, ini kan kedua kalinya ya Gita Savitri membuat heboh satu negara untuk konsep child free ya. Buat saya pribadi, saya nggak ngerti kenapa banyak yang tersinggung, karena itu adalah jawaban dia atas komentar, dia merespon sebuah komentar dari
followernya atau dari penggemarnya mungkin. Jadi kalau itu adalah dari sisinya dia, cara dia untuk awet muda adalah dengan child free, mungkin berbeda dengan cara yang lain ya. Jadi saya rasa sih harusnya tidak menjadi uh, pusat sumber masalah atau keributan gitu. Baik, kalau di buku Anda, Child Free and Happy, apa konsep child free sendiri buat seorang Mbak Ratu ini? Jadi child free itu adalah term yang kita pinjam dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya saya terjemahkan menjadi bebas anak. Ini adalah orang-orang yang memilih gaya hidup tanpa anak dengan kesadaran penuh dan keyakinan. Jadi child free memang sudah melewati berbagai proses pemikiran dan akhirnya membuat keputusan untuk baiklah saya tidak mau punya anak. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan lahirnya child free ya. Tidak ada anak yang langsung punya anak gitu kan. Anak adalah sesuatu yang diputuskan kemudian di usia dewasa bersama pasangan, baiklah mari kita punya anak gitu. Jadi pada dasarnya semua manusia itu child free, seharusnya sih tidak ada masalah ya kalau ada orang yang memilih untuk tetap child free seperti itu. Oke, alasan mendasarnya karena apa Mbak Ratu? Sorry saya agak detail sedikit, ingin tahu angle Anda. Kalau saya pribadi? Ya. Kalau saya pribadi lebih ke filosofis karena saya ungkapkan ada 5 itu menurut salah satu penulis di luar negeri, saya ambil dan itu adalah 5 alasan utama orang mau child free adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor keuangan, faktor environment atau lingkungan, baru faktor filosofis. Kalau saya rasanya ada sedikit-sedikit dari yang lain, tapi itu semua jadi kompilatif, akhirnya menjadi filosofis, seperti itu. Baik, Mbak Ratu terima kasih, saya tahan dulu ya, saya mau coba dengar pendapat yang lain, coba saya mau ke Leoni dulu ya. Leoni mendengar apa yang sudah saya nggak tahu ini maksudnya kampanye atau hanya mengkomentari tadi kan, dari Gita Savitri, tapi konsep child free and happy, mungkin seperti bukunya Mbak Ratu, bagaimana sih di mata Leoni? Menurut aku sih nggak masalah ya, karena ada orang yang memilih child free dan happy, tapi ada juga orang yang punya anak dan happy gitu. Maksudnya apapun caranya kita untuk menjalani hidup supaya happy, apapun itu, do that gitu. Karena setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk happy. Ada orang yang pengen membangun keluarga, punya anak, itu bikin dia happy, do that. Ada orang yang, gue kayaknya pengen explore diri dulu, pengen traveling, gue pengen fokus di karir, gue pengen ini, itu bikin dia happy, do that. Tidak ada, ini tuh maksudnya jalan hidup manusia itu bukan kayak rumus matematika yang eksak, yang ini rumusnya begini untuk lo bahagia, enggak. Memang mayoritas itu berlaku untuk sebagian orang, tapi kan manusia tidak ada yang sama. Gitu. Jadi menurut aku keputusan child free itu sangat individualistik karena itu berdasarkan setiap orang pergumulan yang dia alami, perjalanan hidup yang dia alami, pengalaman yang dia alami, pengetahuan yang dia alami, itu sangat personal. Itu nggak bisa kita generalisasikan semuanya. Jalan hidup yang bahagia itu harus begini, enggak. Jadi apapun itu bebas-bebas saja, itu personal choice kok. Gitu. Oke. Leoni memilih untuk child free dan itu sudah dikemukakan Leoni jauh hari, publik sudah juga mengerti kan konsep hidup yang Leoni jalani. The why itu kadang-kadang perlu dijelaskan oleh masyarakat atau itu disimpan oleh Leoni? Sebenarnya kalau aku aku tuh lebih ke kayak aku tuh nggak pernah yang mungkin kayak punya di Instagram aku sendiri aku yang kayak gue memilih child free nggak kayak tidak gitu-gitu. Berkampanye maksudnya? Tidak berkampanye gitu karena jadi lebih ke kayak ini, kayak misalnya aku lagi talk show ada interview terus ada pertanyaan itu aku jawab. Jadi sebenarnya tuh lebih kayak gitu aja. Terus itu yang keangkat sama media dari cuplikan-cuplikan pertanyaan. Kenapa aku tidak mau aku pribadi yang di Instagram aku memilih child free karena gini. Karena menurut aku itu personal choice aku kok, nggak perlu aku ibaratnya sampai kayak menginfluence orang lain dalam hal yang kayak gitu. Gitu. Tapi kalau ada yang nanya, aku akan jawab ya gue memilih child free gitu. Alasannya kenapa? Simple aja. Aku tuh belum merasa terpanggil untuk itu, untuk berkeluarga, untuk
punya anak gitu. Maksudnya sampai di umur yang ya kenapa aku bilang waktu di umur 27 sama 28 aku bilang ke orang tua gitu, karena di umur segitu hampir semua close friend aku udah menikah dan punya anak. Aku pernah dalam setahun tuh jadi bridesmaid 4 kali karena temenku di tahun yang sama itu married gitu kan semua. Tapi aku seneng. Tapi seneng itu aku sendiri juga mikir, kok gue belum punya kepengenan kayak gitu ya, walaupun aku punya pacar atau apa gitu. Kok gue belum kepengenan itu, maksudnya aku belum punya interest ke situ, dan aku nggak memaksakan bahwa ya di umur segini kan basically di sini kan lu umur segini udah harus begini maksudnya standar hidup ya. Menurut siapa sih kok itu kayaknya kurang sesuai gitu sama aku gitu. Toh hidup yang aku jalanin sekarang ini menurutku cukup. Aku belum pengen punya tanggung jawab lebih lagi, karena menurutku berkeluarga, punya anak, terus menikah itu adalah sebuah komitmen seumur hidup yang harus aku pertanggungjawabkan sampai mati. Pada saat aku sendiri belum yakin, belum siap, kenapa harus aku paksain hanya karena berdasarkan orang-orang gitu. Jadi aku waktu itu bilang ke orang tua, ya karena biar gimana pun kan mungkin orang tua pengen cucu ya. Betul. Gitu. Jadi aku cuma bilang, Mih jangan ngarepin cucu ya dari lo nih gitu. Soalnya kayaknya aku belum pengen nih gitu. Nah, terus orang tua sih super open minded, mereka bilang, lakukan yang menurut lo bahagia. Kalau misalnya kayak aku ngomong gitu, tapi aku misalnya di rumah kayak aduh aku kesepian, aku sedih, aku apa, mungkin mereka bilang ya udah lu sana kawin aja punya anak gitu kali ya. Tapi mungkin mereka juga ngeliat anaknya ya dengan begini anaknya happy, bahagia, terus tidak aneh-aneh atau apa gitu. Mungkin mereka juga. Jadi kita juga mesti membuktikan gitu bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita sendiri. Jangan kita sok-sokan memilih ini tapi ngeluh sana sini ya. Udah semua orang akan ngatur hidup lo gitu. Terima kasih sudah berbagi Leoni. Saya masih penasaran, masih ada Ustazah Yati, Mbak Zoya dan juga Mbak Devi. Kita ingin dengar bagaimana perspektif mereka sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Kita sambung di segmen kedua. Saya masih mau dengar 3 perspektif lagi. Pertama dari Bu Ustazah Yati dulu. Ustazah Yati ini bisa melihat bagaimana konsep child free yang saat ini sudah menjadi pilihan hidup juga bagi masyarakat. Iya, setiap ada fenomena yang terjadi, Islam itu punya jawaban. Karena Islam itu syamil dan kamil. Kalau terkait dengan yang kita bahas malam ini, masalah anak, masalah pernikahan, Islam pun punya cara, punya bagaimana Islam merespon dan menjawab atas segala hal-hal yang terjadi. Jadi ketika seseorang ingin menikah, maka yang diharapkan, bahkan salah satu tujuan pernikahan itu adalah dzurriyah, keturunan. Ya, jadi ada pilihan menikah. Ada yang bilang nikah yes, punya anak no, kan kayak gitu. Mestinya kan nikah yes, punya anak, siapa takut, kan kayak gitu. Ini prinsip yang dipegang. Kenapa? Karena kehadiran seorang anak dalam sebuah pernikahan adalah sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang tua, ada yang merasa belum siap, kemudian ada hal-hal terkait, banyak ini faktornya ketika ada pilihan. Makanya dalam kaitan dengan fikih, itu ada ketika di mana suami istri belum menginginkan anak itu hadir, maka ada proses. Kalau janin itu sudah ada di dalam perut seorang istri, kemudian tidak dikehendaki kehadirannya, itu adalah sesuatu yang haram. Tetapi ketika ada satu keinginan dari pasangan suami istri agar tidak terjadi pembuahan misalnya dari hubungan mereka yang sah. Nah itu kan namanya tanjimun nasl. Ya, ada satu keinginan bagaimana kita menata bagaimana generasi kita ini menjadi generasi yang berkualitas dengan orang tuanya yang siap. Kan kayak begitu. Betul. Nah, tetapi itu semua tidak melampaui dari kudrat dan iradat Allah, kan begitu. Kenapa? Karena bisa jadi segala usaha sudah dilakukan, tapi kalau kata Allah kun, fayakun, kan kayak begitu. Maka disinilah Islam memandang bahwa kehadiran seorang anak dalam sebuah pernikahan itu adalah sebuah keniscayaan. Manakala anak hadir itu dalam lingkup hubungan suami istri, maka jadikan anak itu sebagai anugerah. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, karena nanti ujung-ujungnya kalau ada orang tua yang merasa terpaksa memiliki anak, nanti larinya ke Mbak Zoya ini. Ini kenapa ini anak kan kayak gitu, nggak matching sama maknya kan kayak gitu. Nah jadi
ketika kita melihat dalam pandangan Islam bahwa menikah adalah ibadah, punya anak adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua yang merupakan anugerah dari Allah, kan kayak begitu. Nah, prinsip yang kedua yang perlu kita pegang, anak ini adalah pengikat yang paling kuat antara orang tua dengan antara suami dan istri. Dan ingat dalam Islam ada hukum waris di sana. Yang nanti waris itu akan hadir pada setiap anak dari apa yang dimiliki oleh orang tua. Anak itu aset. Bahkan bukan hanya di dunia. Jadi malah kalau alasannya yang siapa tadi yang Bukan beban ya? ya bukan beban, bukan juga pengen cantik gitu. Kapan sih? Ya awet muda ya. Ya ini dunia loh. Ini dunia nak. Ya, ini nggak selamanya muda kan kayak gitu. Kalau tadi ada statement di antara kita yang mengatakan bahwa nanti kalau punya anak enak ada yang bantuin kan gitu. Nah prinsip ini dalam agama bukan bahasa bantu kemudian menjadikan anak itu sebagai alat untuk bagaimana orang tua Ditopang. ditopang oleh anak. Tetapi karena memang antara anak dan orang tua itu terbangun relasi yang kuat dalam agama. Yaitu terkait hak dan kewajiban. Bahkan ini berlaku hingga yaumil akhir. Kan kayak begitu banyak orang-orang tua yang bisa diberikan syafaat oleh anaknya kelak di yaumil akhir nanti. Begitupun kebalikannya. Maka ketika ada pilihan, maka bahagia mana? Nah tadi Leonie bilang, saya merasa bahagia dengan gini, itu kan begitu. Asal jangan melanggar prinsip-prinsip dan aturan agama saja, kan kayak begitu. Betul. Iya, di sini landasannya. Ketika punya anak, jadikan anak itu yang berkualitas. Oke. Ketika you ingin memilih, belum ingin memiliki anak, jangan melakukan aturan yang melanggar syariat. Oke. Itu Prinsipnya perspektifnya. Jadi anak bukan beban tapi anak itu sebenarnya bakti ya. kepada Anak itu orang tua. anugerah, aman. Ya. Oke baik. Menarik sekali perspektif dari Ustazah Yati. Saya mau dengar dari Mbak Zoya. Mbak Zoya, ya mungkin kliennya banyak ya Mbak Zoya. Tapi paling tidak konsep child free yang sudah kita dengarkan beberapa ini gimana di mana psikolog? Silakan. Nah, kalau saya sih lebih ke dia secara personal dan individual saya itu mau menggali lebih dalam sebenarnya. Yang penting kan kalau dalam psikologi itu jangan sampai alasan punya anak ataupun tidak ingin punya anak adalah sebagai mekanisme pertahanan diri. Itu yang bahaya. Kan salah satu defense mechanism yang paling ngetop itu adalah denials. Ya kan? Jadi sebenarnya saya juga membedakan nih yang child free. Bener-bener child free ya. Artinya dengan kesepakatan berdua, bukan karena misalnya sebenarnya dianya cukup pengen punya anak, tapi pasangannya nggak suka, baik laki-laki atau perempuannya gitu kan ya. Terus akhirnya kejebak dari tengah gitu kan. Nah sebenarnya pembicaraan kayak gini kan udah harus ada dari sebelum menikah. Makanya ada persiapan pranikah dan sebagainya. Nah jadi yang ke bawah-bawah itu the child free. Nah nanti meledak di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah pernikahannya. Ini pasti karena ini, pasti karena itu. Nah yang kepengen banget punya anak sampai IVF. Ya kan, sampai berjuang segala macam. Begitu punya anak pun memang ada lelahnya. Bohong kalau misalnya ada orang punya anak, terus bisa bilang, oh enggak kita baik-baik aja. Halo, ya hidup tidak seperti di Instagram gitu ya. Kita memang akan bangun selama 2 jam sekali gitu ya, waktu lagi anaknya masih kecil, belum dia nyusui, merengek dan segala macam. Udah besar pun ada aja dramanya. Nggak mungkin bisa bebas dari drama. Tapi kembali lagi itu kan adalah pilihan seumur hidup juga. Apakah saya bilang semua orang yang punya anak udah pasti tidak bahagia? Enggak, semua orang yang punya anak punya dramanya sendiri. Yang tidak punya anak juga demikian kayak gitu. Tapi jangan sampai alasan untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak itu tidak dipersiapkan dengan baik gitu ya. Karena kalau mau memiliki anak ataupun enggak ya enggak apa-apa. Selama kita tahu bahwa ini adalah yang bisa membuat kita ya bahagia. Dan ini adalah apa sih filosofinya tuh jangan denial. Karena ada orang yang sama sekali nggak bisa punya anak. Ya kondisi medis. Kondisi medis gitu ya. Tapi alasannya saya child free. Waduh, itu biasanya memang benar jadi calon klien saya tuh gitu kan ya. Atau punya anak hanya karena biar terlihat keren di depan masyarakat. Berapa banyak yang seperti itu, nggak siap sama sekali atau masih ya sekali lagi budaya patriarkinya ya. Yang udah anak itu urusan ibunya, nah begini, nah ibunya kelelahan akhirnya anaknya stunting. Kan menjadi problem baru. Jadi gimana kalaupun apapun yang kita putuskan untuk punya anak atau tidak punya, jangan saling mengecam tim manapun. Termasuk saya juga tidak setuju mereka-mereka yang mengatakan nggak mau punya anak lagian udah overpopulasi. Jangan begitu juga dong. Orang yang mau punya anak seolah-olah dia disalahkan menjadi akibat dari overpopulasi. It's not fair gitu menurut saya. Jadi apapun alasannya jangan saling mengecam
mengecam, ya lebih personal aja. Kalau saya setuju sama yang Leoni bilang, lebih personal aja. Sebenarnya apa sih alasan ini gitu ya? Dan lebih baik lagi kalau tidak melanggar kaidah agama menurut saya, ya kan? Jangan nanti kalau enggak, nah ini kalau melanggar kaidah agama, akhirnya lama-lama ujungnya denial juga gitu. Jadi kembali ultimate lagi. effort ya. Ultimate effort. Oke, terima kasih Mbak Zoya. Saya mau dengar dari Kakak Devi ini. Kenapa? Karena jadi konsep ini sebenarnya sudah masuk ke Indonesia dan apa gimana sih dilihat dari apa kita kena konsep barat juga atau gimana nih? Kebiasaannya kan dibilang oh ini kena budaya barat. Nah ini gimana tuh Kakak Devi? Enggak, sejarahnya kan kalau bicara sejarahnya dari 1500-an sudah banyak kemudian orang yang secara sadar, sukarela, ikhlas mengatakan saya belum mau punya anak. Nah tapi itu memang kalau dari segi historinya memang sejarahnya naik turun tuh. Nanti ada masanya kemudian orang kemudian kembali lagi pendulumnya, oh ingin punya anak, nanti begitu apa balik lagi enggak, ini satu fenomena sosial yang biasa saja. Tapi apa yang menarik, Amerika penelitian 2018 disebut bahwa udah ada hitungannya tuh, di Amerika semua dihitungan, 6% perempuan sudah atau ada orang individu menyatakan saya child free. Tapi sayangnya walaupun sudah semaju itu pun 2019 jelas masih ada stigma, masih ada label. Itu biasa saja. Jadi label yang sekarang terjadi pada orang yang kemudian mengatakan bahwa saya child free, bahwa label itu dari tahun 40-an. Satu, dianggap tidak mampu menyesuaikan diri, dianggap egois, dianggap head on gitu ya. Itu tahun 74 tuh. Kemudian dianggap defensive trauma karena atau keluarga terganggu, itu sampai tahun 86 itu catatannya demikian. Itu biasa. Jadi artinya apa yang terjadi sekarang secara sosial kontroversinya biasa saja. Nah kalau tadi saya pernah dibilang perlu diruqyah. Perlu Gimana Leoni? Kapan? Gimana tadi? Ada ini di YouTube terus maksudnya benar seperti ini. Maksudnya stigma itu tetap ada gitu kan. Jadi Terus disuruh salah satu ruqyah. komen itu wah ini nggak benar nih kayak ketempelan jin perlu diruqyah. Wow, oke. Tapi yang paling menarik Kasih juga itu. kontroversi ini muncul adalah kalau saya melihatnya aspek komunikasinya. Jadi saya senang nih dengan apa namanya Leoni yang artinya gini. Orang sering lupa komunikasi itu bukan tentang siapa yang mendengarkan, tentang siapa yang menyampaikannya. Jadi kalau kemudian kita menyampaikan sesuatu terus pasti kan selalu ada dua, orang pasti ada yang pro atau tidak. Persoalannya apakah kita ingin memperbanyak orang yang kontra atau bukan yang pro. Yang paling berbahaya ketika akhirnya orang kontra bukan karena konsep kita salah tapi karena cara kita. Nah ini yang menurut hemat saya perlu menjadi pelajaran dalam konteks kontroversi hari ini. Karena saya melihatnya justru akhirnya sudah lari dari konsep pemahaman tentang apa sih child free gitu. Dan menghormati pilihan hidup orang. Tapi karena orang yang menyampaikannya beberapa segelintir itu tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi cara tetap penting. Artinya di era sekarang ini memang yang lemah adalah empati kita. Empati terhadap pilihan masing-masing. Walaupun edukasi tinggi tapi belum tentu cara penyampaian bisa baik. Ini yang menarik karena tadi kita kan mendadak digital 2020. Belum ada bimbel hidup di ruang digital. Jadi lupa bahwa di ruang digital juga ada etika. Jangan karena kita melihat, memang studinya karena kita melihat mesin ini, kita lupa bahwa di balik mesin ini ada orang yang masih punya hati, yang masih sensitif, yang kita harus hormati. Poinnya itu saja, mengenai pilihannya itu ya kita harus siap. Dalam konteks child free, Amerika hari ini saja masih kontroversi. Bayangin saja, itu negara yang udah super demokrasi, jadi jangan heran, gak usah kaget. Cuman sekali lagi pesannya adalah untuk hal-hal yang memang sangat berbeda dari norma pada umumnya, butuh waktu bagi banyak orang untuk menerimanya. Oleh karenanya kita dalam konteks komunikasi sosialnya juga perlu punya gaya yang lebih empati sehingga akhirnya orang bisa memahami walaupun dia tidak setuju. Tidak setuju itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tidak saling menyakiti dan menghakimi. Baik, terima kasih Mbak Devi, kita akan sambung lagi. Saya mau dengar juga kalau sudah terdengar perspektif seperti ini. Nah nanti dari Mbak Ratu dan juga Leoni saya mau tanya. Ini kan berarti kan pasti sebagai public figure gitu ya, dan penulis buku juga, orang mau tahu pendapatnya dan apakah jadi berkampanye juga atau enggak soal child free. Bagaimana caranya mengenalkan konsep child free dan jangan sampai nanti mengkultuskan diri harus berkomunitas-komunitas nih, pro kontra. Akhirnya bikin pro kontra padahal tidak perlu ya. Sesaat lagi ya Mbak Ratu dan Leoni di Perempuan Bicara. Oke, kembali di Perempuan Bicara, kita masih membahas ya ini apa yang sedang kontroversi saat ini. Salahkah menikah tapi tak ingin punya anak, tapi disuarakan soal child free ini oleh influencer
dengan cara yang berbeda begitu. Saya mau dengar dari Mbak Ratu dan Leoni, saya mau ke Mbak Ratu dulu. Alasan-alasan, saya nggak tahu ini alasan yang mendasar atau mungkin emosional, tapi ketika dikatakan anak itu adalah beban, anak bikin tidak awet muda, dan lain-lain. Sementara pendekatannya Mbak Ratu nih, tadi ada 5 pendekatan, kenapa memilih konsep child free. Bagaimana tuh mendengar ada kampanye yang sangat bertolak belakang mungkin dengan background dari Mbak Ratu, silakan. Oke, kalau dibilang kampanye, sebetulnya mungkin maksudnya Gita Savitri itu bukan kampanye ya, dia hanya menjawab, tapi setelah itu banyak yang bilang ini adalah kampanye. Lalu ada yang bilang juga kalau mau child free sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak gitu ya. Sebetulnya aku rasa mungkin nggak ada yang ngajak orang untuk child free. Mungkin kalau kampanye lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya anak. Udah kamu punya anak aja, lucu kok. Abis gitu nanti kamu masa tua apapun itu ya. Jadi kalau untuk ngomongin kampanye, aku rasa dari 2 sisi itu ada sama-sama yang tidak bermaksud untuk kampanye, tapi mau aku tuh bahagia seperti ini, aku juga mau kamu juga bahagia seperti aku, juga ada seperti itu. Jadi kalau mau dibilang kampanye, aku rasa itu gimana kita menyikapinya aja. Jadi aku rasa kita masing-masing punya kebahagiaan sendiri, seperti tadi kata Leoni, kita punya cerita hidup masing-masing berbeda, ya kita nggak usah dikit-dikit baper gitu ya. Maksudnya ada orang yang bilang awet muda karena child free, buktinya banyak orang tua yang juga awet muda kayak Sophia Latjuba, Wulan Guritno, itu mereka sangat awet muda gitu ya, punya anak gitu ya. Sampai kemarin ada yang bilang rahasia awet muda tuh bukan child free tapi punya uang gitu kan. Jadi tapi itu juga bukan jaminan bahwa kita akan bahagia. Jadi nomor 1 adalah kalau kita bahagia di diri kita sendiri dengan apapun yang kita jalani, dengan kehidupan kita, aku rasa itu udah nggak ada space untuk merasa tersinggung atas kata-kata orang lain, atau merasa diserang gitu ya, atau membandingkan diri, oh dia begitu karena itu, kalau aku enggak ya, atau aku harus begitu juga, kan berarti nggak pede gitu ya. Jadi aku rasa itu gimana masing-masing bahagia dengan pilihan sendiri, jadi kita nggak ada serang menyerang gitu di antara sesama, padahal siapa tahu kita punya banyak kesamaan, tapi cuma karena child free dan tidak child free akhirnya jadi berantem gitu kan, padahal kita bisa hidup dengan bahagia bersama-sama seperti itu. Oke, jadi menyuarakan child free itu, oke, kita sepakat ya ini bukan kampanye, tapi ketika kita adalah seorang public figure atau mungkin influencer begitu ya, judulnya aja influencer kan, so you influence people with what value, itu pilihan Anda. Ya, oke, jadi mungkin Mbak Ratu melihat adakah cara yang lebih baik untuk kemudian paling tidak menjelaskan konsep child free ini? Kalau Mbak Ratu kan dari buku nih, kalau sebagai public figure gimana harusnya? Mungkin bisa ada input, silakan. Aku rasa kalau misalnya untuk seperti Gita Savitri gitu ya, aku lebih senang caranya Leoni. Leoni tidak menyuarakan apapun, tapi kalau ditanya dia jawab. Aku rasa juga Gita Savitri melakukan yang sama ya. Dia ditanya dan menurut dia, buat dia, awet mudanya dia adalah tidur 8 jam, masih punya uang untuk botok suatu hari dan sebagainya. Itu kan cara dia. Kalau orang mau ngikutin silakan. Kalau tidak juga jangan, ya udah gitu kan. Kalau misalnya dia adalah seorang influencer, kita kan juga ngikutin, kita punya pilihan kan untuk follow atau tidak follow gitu ya. Kalau memang suka dengan caranya Gita Savitri, silakan follow gitu. Kalau tidak suka, ya udah nggak usah follow gitu kan. Jadi sesimpel itu, kita nggak bisa menyuruh orang untuk diam atau untuk berkomunikasi, mengubah gayanya. Itu gimana kita aja menyikapinya seperti apa. Aku rasa sih seperti itu. Terima kasih Mbak Ratu. Saya boleh silakan Mbak Zoya, silakan. Jadi gara-gara tadi kita urut rembuk saja ya, nggak perlu giliran, silakan apapun, anything. Aku agak gemesnya gini ya, memang saya nggak mau menekan bahwa setiap public figure atau influencer itu mesti tahu bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu secara asertif. Tapi dengan cara penyampaian yang timingnya jelek menurut saya dan sangat-sangat tidak asertif gitu ya. I mean like assertiveness itu adalah standing for your right without hurting others. Kamu boleh untuk mau child free. Bahkan kalau misalnya menurut kamu ini adalah cara untuk awet muda instead of botox gitu ya. Oke juga gitu. But the thing is,
kamu itu telah membuat orang-orang yang child free jadi lebih dijudge daripada yang sebelumnya. Karena tadi dari penelitian yang disebutkan sama Mbak Devi aja, ini sudah ada dari tahun 1500, tahun 1974 aja sudah sampai sedemikian banyak orang-orang yang memilih untuk child free itu tidak dipermudah hidupnya gitu ya. Terus ditambah lagi orang-orang kayak Leonie yang masih ada mau diruqyah, mungkin ada yang sampai exorcism lah, ada apa. Itu kan it's happening. Jadi sebenarnya boleh unfollow aja dan segala macam, tapi ada tanggung jawab sosial yang menurut saya tidak dipenuhi oleh si public figure ini gitu. Dengan dia mengatakan kayak gitu, ada banyak orang yang child free lebih tambah dikecam lagi gitu. Itu aja sih yang sangat disayangkan gitu loh. Leonie sebagai seorang yang sudah mungkin juga tidak mengampanyekan, tidak menginfluence, tapi ketika kamu ditanya kamu just being transparent dan tetap dengan ethics yang ada, gimana sih paling tidak ya public figure harus kemudian bersuara kalau ditanya soal konsep hidup, contohnya seperti Gita Savitri gitu. Emang problemnya kita ya sebenarnya gini, pada saat media atau masyarakat udah ikut campur, kita udah nggak punya kontrol soal itu. Maksudnya kayak saya udah ngomong misalnya yang menurut saya benar tidak menyakiti siapapun aja, itu masih bisa dipelintir sama media dengan apa ibaratnya kayak judul yang sangat judging gitu, yang membuat orang itu mempengaruhi pemikiran mayoritas orang gitu. Kayak maksudnya aku akan cerita dari pengalaman pribadi aku ya, pada saat aku bahas soal aku belum mau menikah, aku nggak pengen punya anak, itu narasi media pada saat itu, khususnya media online ya, itu mengarah ke mohon maaf tapi kayak aku suka sesama jenis gitu, karena dihubung-hubungin sama rambut aku pendek, apa segala macam, aku tomboy segala macam. Jadi padahal yang aku omongin tidak ada itu sama sekali gitu. Jadi mereka langsung membuat judul statement yang mengarahkan orientasi seksual saya, which is kayak kejam sekali itu kejam. Nah, dan itu adalah aku yang berbicara tanpa menyakiti siapapun. Aja aku masih bisa dipelintir seperti itu. Apalagi memang topik yang Anda bicarakan ini udah pasti akan men-trigger banyak orang, ya kan? Yang saya omongin secara hati-hati aja masih bisa dipelintir sedemikian rupa gitu. Yes, gitu. Padahal itu hanya ya itu tadi berbicara juga di platform sendiri sama orang dengan ya aku udah cukup dewasa untuk tidak gitu-gitu ya. Aku mau langsung klarifikasi nih, kan pada saat influencer ini membuat konten, lalu dikomentarin, lalu dia berkomen lagi. Nah ini yang viral. Nah pada saat Leonie ditanyakan wartawan, menjawab, lalu dikomentari atau ditwist begitu ya, ada reaksi nggak atau respons nggak yang Leonie lakukan? Aku nggak merespon wartawan ya waktu itu ya, karena mereka juga bikin berita nggak pakai wawancara aku, ngapain aku capek-capek mengcounter itu. Tapi aku bikin postingan aja sih. Aku bikin postingan di Instagram aku karena ya platform pribadi aku ya. Aku cuman bilang kayak ya inilah kita hidup di masyarakat yang kayak hanya karena aku public figure, mereka merasa tahu segalanya tentang aku sampai orientasi seksual aku aja mereka yang menentukan. Iya kan? Terus aku tidak akan defensif yang misalnya kayak gue Enggak gini karena, gitu, ibarat gini, kalau aku sangat defensif seperti itu, aku akan menyakiti orang-orang yang LGBT, ya kan? Which is itu, itu personal, itu sangat personal. Jadi aku tidak defensif sama sekali. Tidak bereaksi. Aku nggak bereaksi, aku cuman posting gitu aja bahwa ya kita emang udah hidup di orang tukang melintir-melintir. Dunia tanpa batas. Karena itu mereka ngejar clickbait. Ya kan, judulnya itu clickbaitnya, aduh aneh-aneh, aku tuh sampai ketawa sendiri. Itu tidak sama sekali nggak mental breakdown ya? Oh enggak, untungnya aku mungkin karena udah dari kecil ya, udah dari kecil nih, dari 5 tahun ya berurusan sama masyarakat, jadi udah kayak gini-gini aku nggak gitu peduli gitu. Terus kalaupun aku kadang membalas komentar netizen tuh lebih ke hiburan aku. Bisa setenang ini. Ini menarik sekali Leonie ya, bisa setenang dan kemudian sebijak itu. Ini kan sebenarnya dicari. Ketika kemudian kita punya konsep, kita menyuarakan. Tapi mungkin aku bisa begitu karena memang ini adalah sebuah pilihan yang memang aku udah siap dengan tanggung jawab pilihan aku itu sendiri. Yes, dan aku ngerasa kayak ya omongan kalian semua ini tidak akan menggoyahkan aku, omongan kalian semua tidak akan menyakiti aku, dan bukan berarti pada saat kalian menyakiti saya, aku harus menyakiti kalian balik. What's the point? Lo hanya akan mengulang circle
Yes, Baik. circle bullying itu. Itu yang harus diputus. Oke, penting sekali. Saya juga mau tanya nanti ke Mbak Devi dan ke Ustazah Ibu Yati nih. Kenapa? Karena apakah yang namanya konsep ini bisa berubah-ubah dalam seorang individu? Dan apakah persepsi masyarakat ini bisa mengubah juga sebuah konsep itu? Bisa dong. Kan? Yang dari child free jadi enggak atau sebaliknya kita nggak tahu ya. Saya mau tanya ke Mbak Devi dan Ustazah Yati sesaat lagi di Perempuan Bicara. Oke, kita sampai di segmen akhir. Saya mau dengar dulu dari Ustazah Yati ya. Mungkinkah konsep child free dari seseorang atau mungkin yang memang juga ingin punya anak dari seseorang itu bisa berubah seiring dengan ya perjalanan kedewasaan atau mungkin perjalanan hidup atau yang lain-lain? Iya, bisa saja karena ini kan hidup. Ya. Hidup itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hiduplah yang berkualitas. Terlebih lagi ketika kita terkait dengan keturunan. Ya. Al-Quran bicara tentang keturunan itu jangan sampai kita orang tua mewarisi atau meninggalkan keturunan yang lemah. An-Nisa 4 wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan apa? Gitu. Makanya kita melihat ini anak-anak yang masih situ, itu sih mereka aja sedang menikmati masa senang botok, senang kayak gitu kan kayak gitu ya. Ya, kita respon lah kayak gitu ya. Tetapi nih pesan dari saya, kalian semua ini kan influencer muda ya. Jadi karena media sosial ini sebagai media dakwah, ya ajaklah kepada kebaikan. Kalau kalian punya pemikiran yang berbeda, yang kira-kira berbeda, terlebih lagi ini sangat rentan sekali terkaitan dengan masalah syariat, bahwa dalam Islam anak itu adalah fitrah. Tiba-tiba kamu bilang seperti itu, ya tentu saja kan akan menimbulkan hal yang membuat kita sebagai orang tua nih ada kekhawatiran kan. Aduh jangan-jangan nanti anak saya karena ini kan diwakili oleh generasi muda. Betul. Gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita berharap nih ya, kita berharap kita bisa menjadi seseorang yang paham lah dalam bermedia sosial. Makanya di dalam agama juga ada fikih medsos. Ya intinya begitu tadi. Ya kalau mengemukakan pendapat, kalau mencetuskan konten itu harus waspada. Karena ini akan berbahaya. Berbahayanya di mana? Bisa berpengaruh bagi komunitas dan juga bisa ini nilai-nilai yang sakral dalam agama ini nanti bisa salah persepsi kan gitu. Makanya pesan yang kedua adalah untuk kita para orang tua mesti dekat dengan mereka generasi muda dan memberikan penjelasan ya pendidikan secerah-cerahnya. Jika mereka punya pilihan, nah bicaralah dengan mereka apa alasan kuat mereka memilih itu kan gitu. Jika suatu hari nanti mereka berubah pun perlu direspon alasan kan kayak begitu. Jadilah kita orang tua yang bijak, orang tua yang punya wawasan sehingga antara orang tua dan anak itu bisa selaras meskipun zamannya beda ya. Baik Ustazah, terima kasih. Mbak Devi, silakan. Ya, kalau tadi kita selalu bicara dalam tataran level individu-individu. Pertanyaannya, kenapa kemudian ini bisa mencuat persoalan mau punya anak atau tidak? Data tahun 2022 ada sebuah lembaga yang mengeluarkan tentang negara-negara yang kekurangan orang. Nah itu juga menjadi satu hal yang menarik. Mungkin kita agak lupa nih, kalau kita tarik ke atas, masalahnya kenapa sih ini menjadi penting diskusi ini? Karena ada negara-negara yang sekarang lagi puyeng, lagi serius kampanye supaya orang menikah, berkeluarga, punya anak gitu ya. Karena ekonominya jadi nggak gerak karena nggak ada orang yang kerja kan gitu. Nah artinya lalu pertanyaannya, Indonesia mau kemana? Ini terpulang pada kita. Amerika sempat memilih untuk banyak yang memilih tidak mau punya anak. Tapi begitu perang dunia kedua, karena nggak ada orang, akhirnya ayo kita semua berkeluarga lagi, ayo punya anak. Tapi sekarang pendulumnya udah geser lagi. Nah Indonesia mau kemana hanya kita yang bisa menjawab. Kita punya kebutuhan apa terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi kita, tapi juga kehidupan sosial dan bermasyarakat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita semua bisa hidup damai. Kedamaian itu dimulai dari kita harus damai dengan diri kita sendiri dulu, sehingga kemudian bisa berdamai dengan orang lain. Dan ingat bahwa kita tidak hidup sendiri. Nggak ada yang salah kok kalau kemudian kita berlomba-lomba menjadi orang baik. Salah satunya adalah sederhana, lewat komunikasi. Pilihlah, kenapa sih kita harus memilih kata-kata yang menusuk kalau kita bisa memilih kata-kata yang indah dan menyejukkan seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu hebat malam ini. Terima kasih Kak Devi. Oke, saya mau kasih kesempatan closing juga dari Mbak Zoya, silakan.
Kalau saya sih kembali lagi sebagai individu, yuk buatlah sebuah keputusan out of love, bukan out of fear. Ya, ketika kita membuat keputusan berdasarkan cinta, bukan berdasarkan ketakutan, itu outputnya jauh berbeda. Ya, kenapa takut? Kenapa nggak mau punya anak? Takut soalnya dulu orang tuanya abusive misalnya gitu ya. Saya nggak mau juga menjadi orang tua abusive. Saya nggak yakin. Sampai saya yakin saya bisa jadi orang yang baik, saya baru mau punya anak. Sembuh dulu, healing dulu. Nanti setelah healing baru buat keputusan lagi. Tapi healingnya bukan liburan ya? Bukan liburan ya, bukan healing jaksel ya. Ini healingnya terapi loh Duit urusannya. stres lagi. Bukannya mau promosi konseling ya. Tapi that's what it Itu is. penting, Demikian juga bagi mereka-mereka yang memilih untuk punya anak gitu ya. Jadi please be considerate gitu ya. Apakah mau anak kandung atau misalnya mau benar-benar adopsi dan sebagainya. Pertimbangkanlah bahwa apakah Anda sudah siap, bukan anggaplah sudah siaplah secara finansial, tapi emosi gitu kan. Apakah punya waktu secara emosi untuk bisa membangun anak-anak yang berkualitas seperti kata Ibu tadi. Oke, terima kasih Mbak Zoya. Leoni, silakan. Ya pendek aja sih. Kayaknya apapun pilihan hidup kalian, jalani aja gitu. Maksudnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semua punya cara masing-masing dan yang paling penting berempati aja sama pilihan orang lain yang tidak sesuai dengan Anda. Karena apa ruginya sih? Serius deh, apa ruginya sih? Ya kan, kenapa harus memaksakan pemikiran kita ke orang lain atau begitu juga sebaliknya gitu. Ya sama-sama kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial, ada tata krama, ada etika, ada cara-cara yang baik gitu. Maksudnya Yang bisa jadi pilihan ya. Yes, dan maksudnya ya kalau yang pada punya smartphone jangan handphonenya aja yang pintar ya, yang pakai juga pintar lah. Oke, terima kasih sekali Leoni, terima kasih juga Ustazah Yati, Mbak Zoya, Merin dan juga Mbak Devi. Saya juga terima kasih kepada Mbak Ratu Victoria ya, penulis buku Child Free and Happy, sudah mau bergabung dan berbagi juga tentang bukunya nih ya. Mudah-mudahan bisa laris manis juga Mbak Ratu untuk bisa jadi salah satu cerita yang menarik buat masyarakat banyak. Anda yang menentukan juga dari perbincangan kita di Perempuan Bicara malam hari ini, apapun itu, ini bukan soal salah dan benar, tapi kemudian bagaimana cara kita menyampaikan dan berkomunikasi dengan baik. Terima kasih, kita jumpa lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih Ustazah Yati. Sama-sama.